Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurizky Permanajati dari kelompok 5. Pada tugas kali ini, kami mendapat tugas terkait dengan sistem peradilan anak. Dan kami mengambil judul yaitu adalah pelaksanaan diversi pada sistem peradilan anak. Contoh kasus yang kami ambil adalah kasus pengeroyokan anak hingga tewas oleh 4 temannya sendiri di Singkawang, Kalimantan Barat, dan anak terlibat rusuh pada tanggal 22 Mei 2019 yang diputus oleh diversi. Pada kasus anak, kita memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 Ayat 1, yaitu di mana anak di pengadilan negeri wajib diupayakan untuk diversi. Nah, apakah diversi ini? Diversi adalah upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan. Menurut Sajipto Raharjo, penyelesaian perkara melalui sistem peradilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur yang lambat. Kenapa dikatakan lambat? Karena sistem peradilan kita mempunyai beberapa tingkatan. Sebagaimana kita ketahui, dari mulai penyidikan di kepolisian, kemudian penuntutan di kejaksaan, kemudian pemutusan perkara di pengadilan, sampai nanti bisa naik ke Mahkamah Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Setiawan dari kelompok 5. Dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan yang sudah disampaikan oleh Pak Kiki, makalah tentang proses diversi dalam peradilan anak. Nah, dalam kesempatan ini sesuai dengan tugas yang sudah diberikan, tentunya saya akan melanjutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Bahwa di situ ditentukan bahwa sistem peradilan anak itu wajib mengutamakan pendekatan. Dalam hal ini adalah pendekatan keadilan restoratif. Dalam keadilan restoratif, di situ ada beberapa hal yang dimaksud, di antaranya adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, kemudian korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait dalam mencari solusi yang adil. Tentunya ini adalah dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula, bukan pembalasan. Kenapa? Karena dalam undang-undang ini juga memberikan kepastian hukum atas penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui diversi. Nah, diversi ini adalah merupakan pengalian ternyata, Jadi penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Dalam diversi ada beberapa tujuan, diantaranya adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, kemudian menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, dan yang terakhir adalah menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Nah, dalam proses diversi, yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, itu dapat terjadi di tingkat penyidikan, kemudian penuntutan maupun di tingkat pemeriksaan di pengadilan. Nah, dalam penyelesaian tidak pidana di tingkat pengadilan, yang mana hakim ini wajib mengupayakan diversi, itu paling lama kurang lebih antara 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim, dan dilaksanakan paling lama 30 hari. Nah, kemudian muncul permasalahan. Nah, permasalahan di sini terjadi bagaimana jika proses diversi itu telah disepakati, dan tentunya disepakati oleh kedua belah pihak. Namun pada akhirnya menimbulkan jalan buntu, Jadi ketika proses diversi itu dilaksanakan, kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Sohendi, saya dari kelompok 5. Pada kesempatan ini saya akan menyambung paparan yang sudah dipaparkan oleh teman saya tadi. Kelompok 5 membahas tentang diversi dalam sistem peradilan anak. Sebagaimana kita ketahui bahwa diversi terlahir dari adanya konsep keseimbangan yang kemudian sejalan dengan asas restoratif justice. Konsep keseimbangan ini artinya adanya keseimbangan antara pihak pelaku dengan korban.
Dan asas restoratif justice ini merupakan asas di mana menitik beratkan kepada asas keseimbangan, asas keadilan terhadap pelaku dan korban. Sehingga dari konsep dan asas ini terlahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Kemudian di dalam undang-undang ini pada pasal 1, saya ulangi, pada pasal 7 ayat 1 dikatakan bahwa setiap proses perkara dari tingkat penyidikan, kemudian penuntutan dan pemeriksaan dalam peradilan anak, maka diwajibkan adanya upaya diversi. Pada pasal 8 ayat 1, yang dimaksud dengan diversi adalah upaya musyawarah yang menghadirkan korban dan pelaku tindak pidana, juga menghadirkan beberapa pihak terkait seperti pekerja sosial, lembaga pemasyarakatan, di mana dalam kegiatan diversi ini, dalam kegiatan musyawarah ini, dengan adanya pendekatan restoratif atau keadilan restoratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Iskandar dari kelompok 5 akan mempresentasikan proses diversi pada peradilan anak. Bisa kita lihat pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu diversi diupayakan paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Pasal 2-nya bahwa prosesnya dilaksanakan paling lama 30 hari. Pada diversi ini dihadiri oleh forum musyawarah atau mediasi restoratif justice yang terdiri dari polisi, badan pemasyarakatan, anak, orang tua, pendamping, korban atau korban orang tua korban maksudnya, dan tokoh masyarakat. Apabila berhasil dan membuat kesepakatan, maka jaksa penuntut umum membuat laporan ke Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri menerapkan yang isinya juga penghentian penuntutan. Apabila tidak berhasil, maka penuntut umum membuat berita acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Andas Suhanda yang tergabung di dalam kelompok 5. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang pelaksanaan diversi di dalam sistem peradilan anak. Kasus yang diambil adalah kasus pengeroyokan anak sampai meninggal yang terjadi di Singkawang, Kalimantan Barat, yang terjadi pada tanggal 22 Mei tahun 2019. Penyelesaian perkara pidana hendaknya lebih mengutamakan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Keseimbangan yang dimaksud di sini adalah antara si korban dengan si pelaku. Dan diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 7. Proses diversi pada anak melalui berbagai tahapan dan persyaratan yang ditetapkan undang-undang. Jika tidak terpenuhi tahapan dan persyaratan, maka proses diversi akan gagal. Namun demikian, proses hukum akan berlanjut demi hukum. Keadaan dalam restoratif justice mengisyaratkan atau mengharuskan adanya upaya memulihkan atau mengembalikan berbagai kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut, dan pelaku dalam hal ini diberikan kesempatan untuk dilibatkan untuk memberikan hal tersebut, yang kesemuanya adalah bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil. Demikian kesimpulan yang saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.